Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu dimanapun berada, terima kasih sudah mampir di channel Mitra Guru, channel untuk berbagi informasi dan solusi seputar pendidikan bersama saya, Pak Siswanto. Pada video tutorial kali ini akan membahas bagaimana memahami rapot pendidikan, atau kalau yang dulu dikenal dengan nama rapot mutu. Selanjutnya akan saya jelaskan pula cara membuat perencanaan berbasis data dengan menggunakan data-data yang terdapat pada rapot pendidikan yang nantinya dituangkan dalam suatu dokumen yang dinamakan dokumen peningkatan mutu satuan pendidikan melalui perencanaan berbasis data. Cara analisa dan membuatnya ini mirip dengan SPMI yang dulu. Bedanya, kalau SPMI analisisnya menggunakan 8 standar nasional pendidikan, tetapi kalau perencanaan berbasis data untuk meningkatkan mutu ini pada satuan pendidikan tentunya akan menggunakan istilahnya 5 dimensi. Ada dimensi A, ada dimensi B, C, D, dan dimensi E. 5 dimensi tersebut merupakan nama baru di mana di dalamnya adalah integrasi 8 standar nasional pendidikan. Untuk lebih detailnya, ikuti penjelasan video selanjutnya. Jadi jangan lupa nanti di-subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan mohon share atau diklik like dan beri masukan pada kolom komentar. Mari kita ikuti video berikutnya. Jangan di skip ya, biar tidak gagal paham. Profil satuan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan profil satuan pendidikan? Profil pendidikan merupakan laporan yang disusun dari berbagai sumber data yang andal dan diproses secara terpadu di Kemdikbud. Sumber data tersebut berasal dari asesmen nasional atau AKM, survei karakter dan survei lingkungan pelajar, bisa juga berasal dari Dapodik, EMIS dan Simpatika, atau platform digital guru dan kepala sekolah, Treasure Study SMK, data GTK, Ban PAUD, BPS dan seterusnya. Ini sumber-sumber datanya. Nah, dari sumber data ini diolah oleh suatu sistem sehingga menjadi suatu laporan evaluasi. Laporan evaluasi tersebut kalau di sekolah dinamakan profil satuan pendidikan atau dulu namanya rapot mutu, berasal dari asesmen nasional. Dinamakan pula profil pendidikan daerah karena nanti juga bisa dibuka oleh perangkat daerah, bukan hanya sekolah. Nah, yang di sekolah merupakan profil satuan pendidikan, sedangkan yang di pendidikan daerah atau di tingkat daerah dinamakan rapot satuan pendidikan, rapot pendidikan daerah. Untuk yang profil satuan pendidikan, bentuknya bisa sebagai evaluasi diri sekolah atau bisa sebagai EDS. Terus evaluasi diri Pemda juga bisa berasal atau sebagai gambaran yang berasal dari profil pendidikan daerah.
Sedangkan yang sifatnya untuk evaluasi eksternal, kalau yang di atas ini evaluasi internal, evaluasi eksternal ini bisa untuk reakreditasi sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional karena visitasi hanya pada sekolah dengan kriteria tertentu. Oke, ini yang dimaksud dengan profil pendidikan saat ini. Profil pendidikan disusun berdasarkan kerangka penilaian yang dikembangkan dari model input, proses, dan output tentang kinerja atau efektivitas sekolah. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada standar kompetensi lulusan, ada standar isi, proses, penilaian, pengelolaan, ada standar pengelolaan, pendidik tenaga kependidikan, standar pembiayaan, standar sarpras. 8 standar. 8 standar ini berintegrasi atau masuk ke dimensi A dan dimensi B, ini dinamakan output. Jadi output itu mengandung dimensi A dan dimensi B yang referensinya atau sumbernya berasal dari standar kompetensi lulusan. Sedangkan untuk proses itu ada di dimensi D yang dinamakan mutu dan relevansi pembelajaran, dan ini sangat terkait erat dengan standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Sedangkan yang input itu ada dimensi C, yakni kompetensi dan kinerja P3, sedangkan yang E, dimensi E, pengelolaan sekolah yang partisipasif, transparan, dan akuntabel. Ini bersumber kepada standar pengelolaan, standar P3K, standar pembiayaan, standar proses. Inilah yang di awal-awal yang saya maksud dengan dimensi, ada 5 dimensi. Berasal atau integrasi atau sebaran dari 8 standar nasional pendidikan masuk ke dimensi-dimensi tersebut. Nah, berdasarkan model input, proses, output tersebut, profil pendidikan dikelompokkan dalam 5 dimensi yang berisi berbagai kelompok indikator. Misal, dari kelompok output atau kualitas capaian pembelajaran siswa. Nah, ini termasuk dimensi A dan dimensi B. Dimensi A, mutu dan relevansi hasil belajar siswa. Itu nanti di sana akan membahas atau berisi tentang capaian hasil belajar, capaian perkembangan pembelajaran sosial, emosional, fisik, capaian mutu hasil belajar murid, kemampuan literasi, kemampuan operasi, karakter, mutu lulusan SMK bagi yang SMA, ada penyerapan, penempatan, ada kompetensi. Sedangkan untuk yang dimensi B, pemerataan pendidikan yang bermutu, adanya kesenjangan mutu hasil belajar dan akses peserta didik. Ini nanti lebih detailnya atau dibahasnya, dianalisisnya ada di profil pendidikan daerah, bukan pada profil pendidikan di satuan pendidikan. Sedangkan untuk yang dimensi D atau untuk proses suatu kualitas proses belajar siswa yang keterkaitannya dengan mutu dan relevansi pembelajaran, itu
berisi kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran, kepemimpinan instruksional, pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, iklim keamanan sekolah, iklim berkebinekaan dan inklusivitas sekolah, link and match dengan dunia kerja. Ini dimensi D. Dimensi C untuk input, yaitu kualitas sumber daya manusia dan sekolah, kompetensi dan kinerja PTK. Ini dimensi C. Berisi kompetensi GTK dan pengembangannya, jumlah dan kinerja GTK sebagai penggerak, kinerja administrasi GTK, pemerataan distribusi guru, dan pemenuhan kebutuhan guru. Yang terakhir, yang untuk masih kelompok input, yaitu berasal dari dimensi E, dinamakan pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Mengandung isi partisipasi warga sekolah, pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu, pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran, proporsi APBD untuk pendidikan. 5 dimensi ini semua ada pada rapot pendidikan, pada satuan pendidikan. Nanti kita buka seperti apa rapot pendidikan tersebut. Lalu bagaimana cara membuat perencanaan berbasis data di satuan pendidikan? Setelah kita mengetahui secara singkat tentang dimensi-dimensi beserta keterangannya, maka sudah saatnya kita akan melakukan analisis terhadap profil pendidikan atau rapot pendidikan. Untuk menganalisis rapot pendidikan agar nanti bisa memiliki suatu dokumen perencanaan yang berbasis data, maka perencanaan di satuan pendidikan dimulai dengan analisis data pada rapot pendidikan menggunakan alur analisis seperti ini. Langkah pertama nanti analisislah profil pendidikan atau rapot pendidikan ya. Kalau yang dulu itu namanya rapot mutu, maka dulu dikenal dengan namanya analisis rapot mutu. Kalau sekarang analisis profil pendidikan. Setelah dianalisis nanti ditentukan identifikasi akar permasalahannya apa. Terus dilanjutkan setelah akar permasalahannya ketemu, itu nanti dicari solusi-solusi. Setelah dicari solusi, kemudian dituangkan dalam program kerja, di mana program kerja tersebut akan dimasukkan ke rencana kerja jangka menengah 4 tahunan yang nantinya akan di breakdown tahunan, kemudian yang dinamakan dengan rencana kerja tahunan, kemudian dimasukkan lagi ke rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKS, anggaran sekolah, dan yang terakhir baru langkah pelaksanaan anggaran sekolah. Pelaksanaannya seperti apa, setelah itu dievaluasi dan monitoring. Nah, ini kira-kira proses perjalanan menganalisis rapot pendidikan guna menciptakan peningkatan mutu sekolah yang berbasis perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data adalah solusi bagi permasalahan suatu perencanaan. Karena permasalahan perencanaan itu ada 3, masalah SDM, masalah data, masalah kesulitan melaksanakan kebijakan pusat di daerah. Maka diatasi perencanaan berbasis data itu kalau digambarkan secara siklus, ada step 1 laporan potret kondisi mutu pendidikannya seperti apa, nanti dianalisa. Step kedua yaitu bahan untuk refleksi dirinya seperti apa, dilanjutkan dengan perencanaan program perbaikan dan pelaksanaan program
program-program perbaikan untuk dilaksanakan, sehingga nanti perubahan perilakunya yang diharapkan berbasis data terbiasa melakukan pencatatan, kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan ilmiah, melibatkan berbagai pihak dan mengangun komitmen bersama. Jadi intinya proses perjalanan seperti ini adalah gambaran kita melakukan analisa, juga seperti ini siklusnya, dan nanti akhir-akhirnya itu seperti ini. Langkah pertama nanti menganalisis dengan isian dokumen-dokumen, mengisi dimensi A, dimensi B, dimensi C, dimensi D, dimensi E. Nah, itu nanti kita isi hal yang sudah baik apa saja di setiap dimensi, hal yang kurang baik apa saja di setiap dimensi. Selanjutnya, kalau ini sudah terisi, kita langsung melangkah kedua, yaitu mengidentifikasi masalah dan akar masalah. Masalah dan akar masalah yang mana? Masalah dan akar masalah yang ada di output. Nah, output maupun proses maupun input di setiap dimensi. Permasalahannya apa yang kurang baik ini? Permasalahan itu nanti didata di sini. Begitu seterusnya ditarik akar masalahnya. Nanti kita akan nyoba cara mengisinya. Setelah yang langkah kedua mengidentifikasi masalah dan akar masalah selesai, dilanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menyusun alternatif solusi. Nah, jadi alternatif solusi ini masalahnya tadi yang dari sini sudah ketemu permasalahannya, dibawa lagi ke sini, terus akar permasalahannya apa, terus alternatif solusi terhadap masalah-masalah tersebut apa saja, kemudian didiskusikan solusi terpilihnya apa saja. Setelah itu lengkap, kita masuk ke langkah keempat. Nah, masuk langkah keempat ini gambarannya adalah menyusun tujuan dan indikator keberhasilan. Jadi dari tujuannya itu apa, dampaknya apa, hasilnya apa, keluarannya apa, indikator keberhasilannya apa, dari mana tujuan apa dan dampak apa yang tertera di masalah dan solusi terpilih ini. Nah, nanti ada contohnya lebih lengkap. Yang terakhir, setelah langkah keempat dipenuhi, kita langsung menyusun rencana aksi, yaitu langkah kelima. Hasil outputnya seperti apa, aktivitasnya apa saja, PIC atau penanggung jawabnya siapa, mulai kapan, selesainya kapan, sumber dayanya apa saja, apakah ada narasumber, dananya seperti apa, itu dibahas di langkah yang kelima ini. Itu gambaran singkatnya kalau menyusun perencanaan berbasis data berdasarkan rapot pendidikan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misal, ini contoh menilai hasil profil pendidikan di dimensi A, yaitu mutu dan relevansi hasil belajar murid. Di dimensi A, hal yang sudah baik kita lihat di rapot. Nah, kita lihat di rapot pendidikan itu kelompok mana yang sudah baik. Di sini misalnya ada kemampuan literasi, ada karakter. Sedangkan hal yang belum baik yaitu kemampuan numerasi. Sedangkan yang dimensi B ini tidak usah kita isi dulu, karena ini yang mengisi ini adalah yang pemerintah daerah atau Dignas Pendidikan. Yang dimensi C di sini dicontohkan adalah yang baik itu proporsi G3 C.5, yang tidak baik itu C3.3 yaitu manajerial, dan seterusnya.
Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa dan bagaimana cara menulisnya di sini? Baik, untuk menjawab itu saya harus membuka contoh rapot pendidikan. Ini saya tutup dulu. Ini sudah saya siapkan rapot pendidikan. Nah, ini adalah rapot pendidikan atau profil pendidikan. Oke. Ini rapotnya. Ini ada nilai-nilainya, tapi ini menuju yang ke bawah saja karena sudah terkumpulkan. Nah, misalnya ini yang di bawah. Ini misalnya A1, kemampuan literasi. Nilai nama indikator kemampuan literasi, nomor indikator A1. Ya, A1 ini untuk literasi. Kemudian nilai sekolahnya itu 2,44. Ini nilai sekolah 244. Artinya capaian sudah di atas kompetensi minimum karena 2,44. Makanya 2,44 ini karena yang terbaik atau yang sudah baik. Keterangannya di atas kompetensi minimum. Dari mana ketentuan definisi di atas kompetensi minimum? Ini dari panduan memahami rapot pendidikan tentang A1 kemampuan literasi. Nah, ini kemampuan literasi. Bahwa kemampuan literasi itu ini nilainya ada 1,00 sampai dengan sekian. Ini ada 1 sampai sekian, 1 sampai sekian untuk atribut sekolah, keterangannya ini. Jauh di bawah kompetensi minimum, di bawah kompetensi minimum, mencapai kompetensi, di atas kompetensi minimum. Nah, ini yang bagus. Karena di atas kompetensi minimum 2,44 nilainya, maka kita taruh di sini. Nah, ini kemampuan literasinya sudah baik. Nah, begitu juga dengan kemampuan karakter. Kita lihat A3, karakternya sudah baik. A3, mana A3? Nah, ini karakternya sudah baik. Nilainya 2,96. Keterangannya membudaya. Kita lihat di sini A3. Ini A1, A2, A3. Nah, membudaya ini yang tertinggi, yang paling tinggi atribut sekolahnya, karena yang paling rendah itu belum terinternalisasi namanya, itu antara 1 sampai dengan 1,84. Kalau yang membudaya ini sudah tinggi, nilainya 2,26 sampai dengan 3. Maka kita taruhnya di sini karakter. Sedangkan hal yang belum baik di sini ketemu A2, yaitu kemampuan numerasi. Kita lihat A2, kemampuan numerasi. Nah, di sini ketemu A2, kemampuan numerasi 1,96. Nah, jadi yang ini mencapai kompetensi minimum ini 1,96. Maka ini hal yang kurang baik. Terus dianalisis, ditaruh di langkah atau kolom, bukan langkahnya masih tetap, ini masih ada di menilai hasil profil pendidikan di kolom kedua ini, yaitu hal yang tidak baik. Nah, begitu juga seterusnya Bapak Ibu, cara menganalisanya seperti itu. Jadi langkah pertama kita pahami dulu rapot mutunya, nilainya berapa. Ini rapot mutu, nilainya berapa. Kalau masih bingung, kita lihat buku panduannya. Nah, ini buku panduan nilai-nilai tentang rapot pendidikan. Nah, ini ada nilai-nilainya di setiap dimensi. Nah, ini dan seterusnya. Maka dari itu nanti setelah dicocokkan, kemudian kita balik lagi ke rapot, kita balik lagi ke isian seperti ini, boleh nanti ditaruh di Word supaya terisi.
Lalu apa yang akan dilakukan setelah ini terisi? Nah, setelah ini terisi dengan cara yang sama tadi, mana yang hal yang sudah baik, mana yang hal yang belum baik, dilihat dari sisi nilainya tadi di setiap dimensi, baik itu input maupun proses. Terus kita lanjutkan lagi ke langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasi masalah dan akar masalah. Di output proses maupun input pasti ada permasalahan-permasalahan. Apa yang dimaksud permasalahan di sini? Permasalahan yang di sini tuh yang ini, hal yang belum baik ini masalahnya apa? Nah, hal yang belum baik inilah masalahnya apa? Bapak Ibu bisa mendiskusikan, misalnya kemampuan numerasi, ini masalahnya apa? Kok kemampuannya belum baik? Ini manajerial masalahnya apa? Ini toleransi agama dan budaya masalahnya apa? Kok belum baik? Nah, dalam hal menganalisis untuk menentukan masalah dan akar masalah, Bapak Ibu bisa diskusi atau menggunakan berbagai teori pemecahan, misalnya menggunakan pohon masalah atau langsung aja dengan pengamatan dan diskusi menentukan masalah dan akar masalahnya. Singkat cerita, untuk yang langkah 2, misalnya permasalahannya yang untuk kategori kemampuan numerasi, ketemu permasalahannya adalah rata-rata capaian numerasi siswa itu kurang untuk sisi output. Nah, akar masalahnya, di sini rendahnya refleksi perbaikan pembelajaran oleh guru sehingga kualitas pembelajaran numerasi rendah dan seterusnya. Ini diskusikan sesuai dengan keadaan nyata. Kira-kira pengamatan Bapak Ibu seperti apa, keputusan-keputusannya dari data-data yang ada, dari diskusi yang ada, diputuskan, ditulis di sini. Berbagai permasalahan diakomodir. Setelah selesai, anggap saja ini selesai dari suatu proses semua yang ada di sini, diakomodasi di sini, kita masuk langkah ketiga. Langkah ketiga, menyusun alternatif solusi. Tadi itu kan ada masalah numerasi, masalah 1, rata-rata capaian numerasi siswa kurang. Yang kedua, toleransi agama dan budaya. Yang ketiga, dukungan kesetaraan agama dan budaya. Yang keempat, dan lain sebagainya. Didata dulu masalah-masalah ini, kemudian akar permasalahannya tadi juga didata di sini. Kemudian alternatif solusi dari setiap akar permasalahan, yang namanya alternatif pasti lebih dari 1. Nah, ini lebih dari 1. Kemudian dipilih solusi terpilih itu yang mana. Nah, ternyata dari 4 ini solusi terpilih menurut diskusi yang disetujui yang ini, diseminasi atau yang nomor 3. Nah, begitu juga dengan yang lainnya, toleransi agama dan lain sebagainya, ini dilengkapi caranya seperti nomor 1 ini. Oke, maksudnya seperti nomor 1, masalah 1, rata-rata capaian numerasi kurang. Setelah ini selesai, kita masuk ke langkah ketiga. Langkah keempat. Nah, langkah keempat itu menyusun tujuan dan indikator keberhasilan yang akan dicapai. Tujuan tersebut terdiri jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tapi di dalam tujuan, formatnya itu ada dampak, hasil, dan keluaran. Misalnya yang numerasi tadi itu tujuannya kan tadi itu meningkatkan hasil belajar numerasi siswa yang sesuai dengan permasalahan tadi. Itu tujuannya ini supaya meningkat, dampaknya juga gitu supaya meningkat ini. Indikatornya apa? Indeks numerasi siswa naik berapa digit, 1 digit, 2 digit. Ini juga perlu persetujuan teman-teman guru sana dirapatkan. Hasilnya nanti seperti apa, meningkatnya kemampuan guru dalam pembelajaran numerasi dan seterusnya. Setelah ini terisi dengan baik, dengan lengkap, ini karena hanya sepintas saja jadi enggak sampai semua dengan detail, kita masuk langkah kelima. Oke, di langkah kelima ini, langkah terakhir, menyusun rencana aksi. Baik itu hasilnya atau outputnya ditulis di sini. Meningkatnya jumlah guru yang mengikuti PGP. Nah, dari mana meningkatnya guru yang mengikuti PGP ini?
Ini adalah solusi-solusi yang terpilih tadi ditaruh di sini. Nah, ini solusi yang terpilih, di sini solusi yang terpilih dari alternatif solusi terhadap permasalahan. Terus aktivitasnya membuat apa? Diseminasi, workshop atau pembinaan. PIC di sini penanggung jawabnya siapa? Bisa diisi wakilnya atau KS-nya. Waktu pelaksanaannya kapan? Waktu mulai, waktu selesainya kapan di setiap item ini. Kemudian sumber dayanya itu apa saja? Sumber daya itu terdiri dari dana, pendanaan misalnya jadi APBD, Bosnas atau Bosda. Kemudian ada narasumber mungkin dari pengawas atau Dignas, kemudian dari panitia dan seterusnya. Kalau sudah langkah 5 ini ditulis semuanya lengkap dari langkah pertama, itulah bukti bahwa dokumen peningkatan mutu satuan pendidikan berbasis perencanaan dengan data profil pendidikan sudah terlaksana. Demikian Bapak Ibu, video singkat cara-cara melaksanakan pemetaan atau analisis profil pendidikan di satuan pendidikan berbasis data. Sekiranya ada yang kurang jelas, mohon berkomentar di kolom komentar. Apa saja yang kurang jelas nanti akan saya detailkan lagi, bila perlu nanti saya akan buat videonya lagi untuk didetailkan sesuai dengan pertanyaan Bapak Ibu yang dimasukkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman Anda, ke grup-grup Anda. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.